Pemirsa Khazanah, peristiwa di Padang Mahsyar adalah keniscayaan yang akan terjadi nanti di hari akhir. Ketika manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar, matahari didekatkan sejauh 1 mil, sehingga manusia berkeringat sampai-sampai keringat itu menenggelamkan mereka sesuai dengan amalan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Lebih lanjut, Nabi SAW bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Hadis riwayat Muslim. Di sebuah tempat di mana tidak ada tempat berteduh, semuanya telanjang dan tanpa alas kaki. Tetapi ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan agar kita selamat dari kengerian Padang Mahsyar. Apa saja? Pertama, jika Anda adalah seorang pemimpin, maka berlaku adillah. Yang kedua, untuk pemuda dan pemudi, penuhilah usia kita dengan mencintai Allah, mendekatkan diri selalu kepada Allah meski usia kita masih muda. Yang ketiga, Padang Mahsyar akan dinyamankan untuk mereka yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid, ikut serta memakmurkan masjid, mengisi shaf-shaf di tiap sholat wajib, dan mencari ilmu di masjid. Yang keempat, mencintai seseorang karena Allah, berkumpul dan berpisah hanya karena Allah. Yang kelima, jika seseorang mampu menolak ajakan zina oleh wanita yang cantik, maka keteduhan niscaya akan diberikan untuknya di yaumil mahsyar. Yang keenam, bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Yang ketujuh, berdoa dan berzikir kepada Allah di kesunyian dengan sangat khusyuk sampai menangis. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Pertama, imam, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Kelima, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan, lalu ia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Keenam, seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ketujuh, dan orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi lalu berlinanglah air matanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain, ada sebuah amalan yang niscaya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu meringankan hutang kepada mereka yang meminjam. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah, taufik dan pertolongannya kepada kita untuk menjadi bagian dari golongan yang mulia ini. Amin.